warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Doni Saputra dari kelompok 2 Geografi Pariwisata. Nah, di sini saya menjelaskan tentang geosfer sebagai sumber daya wisata serta keragaman objek daya tarik wisata. Langsung saja untuk materi yang pertama. Ini pengertian geosfer, yaitu permukaan bumi yang hakikatnya merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer. Atmosfer itu seperti lapisan udara. Kemudian litosfer itu seperti lapisan batu, kemudian kulit bumi. Hidrosfer itu lapisan air, dan biosfer lapisan kehidupan. Jadi geosfer atau permukaan bumi ini ditinjau dari sudut pandang kewilayahan atau lingkungan yang menampakkan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tadi tidak lepas dari adanya relasi keruangan dan unsur-unsur geografi yang membentuknya. Geosfer secara umum adalah lapisan atau sfera yang terdapat pada bumi, terletak pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, dan lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan yang ada di bumi. Kemudian lingkup geosfer, ini yang tadi saya bacakan, yaitu atmosfer, selubung gas yang menyelimuti permukaan padat cair pada bumi. Kemudian ada litosfer yang sering disebut juga adalah kerak bumi, lapisan yang paling luar dan keras. Ini sangat tipis dibandingkan dengan lapisan yang lain. Kemudian hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Nah, baik air tawar maupun air laut, air asin ya. Kemudian ada biosfer. Biosfer ini bagian geosfer yang terletak pada troposfer. Jadi litosfer dan hidrosfer yang penuh dengan kehidupan. Biosfer sering juga disebut dengan lapisan kehidupan. Kemudian ada antroposfer. Ini adalah bagian biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi tempat hidup manusia dengan segala aktivitas kehidupannya. Apa hubungan atmosfer sih dengan pariwisata? Nah, jadi hubungannya adalah serubungan gas padat menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Itu gejala terdapat pada atmosfer seperti angin, awan, suhu udara, kelembaban udara, dan hujan. Itu disebut juga unsur cuaca. Kemudian termasuk hubungan hidrosfer. Jadi hubungan hidrosfer ini kan air, jadi hubungan dari pariwisata ini pariwisata air. Seperti wisata alami ada sungai, danau, air terjun. Nah, itu ya. Kalau tidak alami itu seperti waterpark atau kolam renang. Kalau hubungan litosfer itu kan berasal dari litos, artinya batuan. Jadi wisata yang ada batuannya seperti goa, kemudian ada gunung, karang. Kemudian yang selanjutnya hubungan biosfer dengan pariwisata. Nah, jadi biosfer ini kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di permukaan bumi. Nah, di sini contoh biosfer yang dimanfaatkan sebagai pariwisata. Contoh biosfer dengan pariwisata ini contohnya Suaka Marga Satwa, kebun binatang, hutan lindung, taman nasional, atau cagar alam. Kalau hubungan antroposfer dengan pariwisata ini contohnya wisata budaya, wisata agama, argowisata, dan wisata kuliner. Kemudian ini keberagaman objek daya tarik wisata. Ini sangat banyak keberagamannya. Yang pertama itu objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan itu seperti alam, flora, dan fauna. Kemudian objek daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan para sejarah, itu rekreasi, dan kompleks hiburan. Baiklah, untuk selanjutnya jadi di sini ada perkembangan objek wisata. Jadi di suatu wisata itu harus ada unsur-unsur yang bisa
membantu agar wisata itu jadi menarik. Jadi yang salah satunya itu adalah kelayakan finansial. Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan objek wisata tersebut. Kira-kira untung atau rugi membuka usaha atau membuka wisata, berapa masuk ke wisata itu, dan berapa pajak yang harus dibayar dengan pemerintah. Selanjutnya itu kelayakan sosial ekonomi regional. Jadi kalau kita buka wisata itu jangan mahal-mahal. Kalau mahal-mahal gede yang mau. Gitu. Kemudian ada layak teknis. Nah, jadi suatu wisata itu dikatakan layak teknis kira-kira dalam wisata itu yang kita kunjungi ini sesuai atau tidak dengan keinginan pengunjung. Nah, seumpamanya kita mau datang ke air terjun tapi sudah bayar 50.000. Pas datang ke air terjunnya, rupanya di air terjun itu sembarangan tempatnya. Maksudnya Jelek. itu kayunya melintang-lintang, Pengalaman. banyak akar kayu, Pengalaman deh. hamburan semuanya. Itu enggak layak itu secara teknis. Kemudian layak lingkungan. Nah, dari segi lingkungan ini bagaimana ini harus disesuaikan juga gitu. Itu saja yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya supaya bisa mengerti atas apa yang kami jelaskan siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.